Hanya begini, ya Allah, menangkan kami ya Allah. Kami khawatir jika Engkau tidak memenangkan kami ya Allah. Tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Dengan tangisan terseduh-seduh ya. Dan dengar sih, doa itu terinspirasi dari seseorang kata ya. Entahlah siapa orang itu yang menginspirasi dia, sehingga kita tidak punya hak sama sekali untuk mendikte Tuhan. Ingat, yang butuh Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Doa tidak akan pernah mengubah kehendak Tuhan, tetapi doa akan mengubah hati kita menerima apa kehendak Tuhan. Shalom guys, ya, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satunya penebus dan jalan untuk kita menuju ke surga. Di luar Yesus pasti binasa. Saya saat ini sedang ada di sawah yang sedikit waktu lagi akan panen. Ya, beberapa teman bertanya di channel, Bang, kapan padinya dipanen? Diliput ya? Ya ini ya, belum dipanen coy. Ya ini masih menunggu sekitar seminggu lagi kali ya baru panen. Ya, dan saya dapat inspirasi ya. Kita sebagai manusia sebenarnya hanya menantikan pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya, ada satu doa yang menurut saya doa terkonyol yang pernah saya dengar, yang sangat viral beberapa tahun lalu ya. Doanya begini, ya Allah, menangkan kami ya Allah. Kami khawatir jika Engkau tidak memenangkan kami ya Allah. Tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Dengan tangisan terseduh-seduh ya. Dan dengar sih, doa itu terinspirasi dari seseorang kata ya. Entahlah siapa orang itu yang menginspirasi dia, sehingga dia berdoa seperti itu, memohon kemenangan. Ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Entahlah saat ini dia masih menyembah atau tidak ya, bingung juga. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan, lihatlah padi-padi ini. Biar kita mau berdoa, Tuhan saya pengen panen sekarang. Tapi ingat, padi itu ada waktunya untuk dia panen. Kalau kita memaksakan dia untuk panen terlalu cepat, nanti berasnya tidak bagus hasilnya. Atau walaupun kita berusaha menanam padi dengan baik, tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan dan hasil, ya semua juga sia-sia. Sebenarnya inti dari hidup ini, kita berjuang saja semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa buat ya, seperti saya seorang petani, ya saya berusaha menggarap lahan ini dengan baik, menanam, memupuk, dan tinggal tunggu kapan hasilnya akan saya nikmatin. Tapi kadang-kadang juga harus mengalami gagal panen. Tapi apakah itu saya harus berhenti berjuang? No. Setelah gagal panen kita berusaha lagi untuk menanam dan ya sampai berhasil. Artinya hidup ini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ya. Kita tidak punya hak sama sekali untuk mendikte Tuhan. Ingat, yang butuh Tuhan itu kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi kalaupun kita tidak mau menyembah Tuhan, emang Tuhan rugi? Emang kealahannya hilang hanya gara-gara kita tidak lagi menyembah Dia? Kan tidak. Dia tetap Allah dalam tahtanya, di tahtanya. Anda mau menyembah Dia dan tidak menyembah Dia, tidak ada urusan. Yang rugi Anda, yang binasa Anda. Ini kan ibarat Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Lu akui Dia, nggak akui Dia Allah, Dia tetap Allah. Allahnya tidak akan pernah, kealahannya tidak akan pernah berubah dengan ketidakpengakuan Anda.
Dia tetap Allah, dia tetap juru selamat, ya, yang menyelamatkan manusia. Yang menjadi persoalan kalau Anda tidak percaya kepada dia, Anda yang binasa. Anda yang akan binasa karena Anda tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda percaya dia dan tidak percaya dia nggak rugi. Yang rugi diri Anda sendiri. Karena Anda tidak mau mempercayai dia. Oleh karena itu, percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya engkau tidak binasa. Karena dia sebagai Allah datang ke dunia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Lalu sebagai manusia dia tunjukkan siapa dia. Dia berbuat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Hanya Allah yang dapat melakukan itu. Hanya kuasa Allah. Bahkan ketika dia dihukum mati karena dosa-dosa kita, dia menyerahkan nyawanya. Dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Artinya kematiannya itu bukan karena dia memang kehabisan nafas atau dia kehabisan darah. Tidak. Dia menyerahkan nyawanya baru dia mati. Lalu ketika dia bangkit, dia ambil lagi nyawanya. Lalu dia hidup kembali. Siapa coba yang bisa seperti itu? Dari zaman Nabi sampai sekarang belum ada yang mati dan bangkit. Bahkan telah naik ke surga. Karena dia asal surga, dia kembali ke surga. Dia Allah. Jadi Anda akui dengan tidak akui, dia tetap Allah. Dan Anda tidak menyembah dia enggak rugi. Yang rugi Anda yang akan binasa. Oleh karena itu, jangan sesekali memaksakan kehendak kita. Jangan sesekali kita mendikte Tuhan. Kita perlu bekerja. Kita perlu berdoa. Apakah apa yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil? Atau kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan? Itu urusan Tuhan. Dan kita sebagai manusia hanya tetap mempercayai dia. Tidak ada yang dia lakukan bukan untuk kebaikan kita. Semua untuk kebaikan kita. Pandemi COVID saya ini juga untuk kebaikan kita. Supaya kita belajar menghargai Tuhan. Usaha kita, karir kita sekarang hancur. Hanya Tuhan yang dapat memelihara saya dan saudara. Begitupun padi-padi yang saya kelola ini. Hanya Tuhanlah yang membuat dia bisa menghasilkan buah seperti ini. Ya, hanya Tuhan. Ya. Tugas saya hanya berusaha, hanya menanam, hanya menggarap, memupuk. Tetapi kan yang memberikan hasil kan Tuhan. Bahkan setelah sudah ada hasil begini pun kami harus menjaga dari burung, ya, menjaga dari hama tikus. Kalau tidak ya semua juga akan hancur. Ya sebenarnya hidup ini tidak usah ribet, ya, tidak usah kita memaksakan kehendak kita sama kehendak Tuhan. Ikuti saja maunya Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kita berhasil, bersyukur. Kalau Tuhan pun masih mengizinkan kita untuk gagal, bersyukur, berjuang lagi. Kenapa susah sih? Bersyukur itu adalah cara terbaik untuk kita menerima kehendak Tuhan. Ingat, saya tekankan, doa tidak akan pernah mengubah kehendak Tuhan. Tetapi doa akan mengubah hati kita menerima apa kehendak Tuhan. Jangan berdoa seperti orang konyol. Jangan berdoa seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan itu tidak bisa didikte. Ya. Oleh karena itu, waktu Tuhan seperti di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendaknya. Lebih jelasnya ayat ini mengatakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya. Berarti tidak bisa kita memaksakan kehendak Tuhan dan tidak bisa kita menyelami apa pekerjaan Tuhan. Cara yang terbaik bersyukur dan terimalah apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini menjadi berkat buat saya dan saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap baik apapun keadaan kita. Tetap bersyukur, tetap mengandalkan dia dalam segala usaha kita. Kita berharap supaya berhasil. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk gagal, bukan berarti dia tidak sayang kita. Justru dia mau supaya kita terus mencintai dia apapun keadaan kita. Dan percayalah, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Amin saudara. Salam sejahtera bagi kita semua.
bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang diberkati. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Shalom, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, Juru Selamat yang agung, Pencipta langit dan bumi, dan penebus dosa umat manusia. Bye-bye.